Seriusan kamu ngelakuin semua kejahatan ini, Bella? Hah? Jawab pertanyaan aku, Bella. Iya, tapi aku nyesel, Adam. Aku nyesel. Setelah aku sama kamu, ya aku tahu aku salah. Aku sadar, Adam. Aku sadar. Tapi aku mohon kamu jangan kayak gini sama aku. Aku mohon. Ya gimana aku bisa maafin kamu? Ya kamu lakunya kelewatan, tahu gak? Udahlah, kamu stop kayak gini. Gak usah kamu pura-pura sedih depan aku. Apapun yang kamu lakuin ya, aku gak bisa maafin kamu. Enggak, aku mohon maafin aku, Adam. Aku mohon. Aku cinta sama kamu. Aku cinta sama Bella, kamu. udah cukup ya, Bella, cukup. Oke, cukup. Aku sekarang jadi curiga sama kamu. Jangan-jangan belakangan ini tiba-tiba kamu jadi baik sama aku. Sikap kamu tiba-tiba kayak bidadari banget. Apa menjadi wanita yang sangat suci di depan aku? Itu tujuannya buat apa? Bukan untuk menjadi wanita yang sangat baik dan tulus mencintaiku, enggak. Kamu sengaja kan? Kamu baik-baikin aku, kamu buat aku luluh, terus kamu buat aku jatuh cinta sama kamu. Dan setelah itu apa? Kamu berharap aku maafin kamu atas semua perbuatan kamu. Itu yang maksud kamu, ha? Jujur sama aku sekarang. Enggak, aku cinta banget sama kamu. Kalau kamu cinta sama aku, kamu gak akan melakukan hal seperti ini, Bella. Tapi semua rasa aku untuk kamu semua tulus, Adam. Semuanya tulus. Aku mohon. Kamu dengar aku berpikir. Aku gak mau lagi berhubungan, apalagi deket sama wanita yang gak punya hati, yang keji kayak kamu. Oke? Sekarang kamu ikut aku. Wanita kayak kamu itu pantas masuk penjara. Tak polisi sekarang. Jangan, Adam. Enggak, aku gak mau. Adam, aku mohon. Adam, aku mohon kamu dengerin aku. Kamu duduk di sini. Adam. Aku mohon maafin aku, Adam. Aku nyesel. Enggak, Bella. Aku nyesel. Bella, orang seperti kamu itu memang pantas berada di penjara. Aku nyesel, Adam. Aku Pak. mohon jangan giniin aku. Pak, masukin saja orang ini ke dalam penjara ya, Pak. Ternyata dia yang selama ini sudah menyembunyikan dan menyelamatkan buronan yang bernama Galang, Pak. Dan bukan cuma itu aja. Orang ini, dia sudah membuang bayi kakak saya. Baik, Enggak, Pak. penjara seperti Anda harus diberikan hukuman yang setimpal. Dan kami akan masukkan sel sekarang. Pak Terjo, mari bawa dia ke tahanan. Enggak. Adam, aku mohon maafin aku. Jangan lakuin ini sama aku. Adam, please. Adam. Sayang, kamu malah diem aja. Kamu apa? Dari tadi aku udah nungguin kamu apa? Aku apa? Iya, jadi aku tuh ngerasa semakin lama aku sama kamu, aku jadi ngerasa aku nggak pantas buat kamu, Dam. Dengan kondisi muka aku kayak gini, aku takut kamu bakal ninggalin aku. Sayang, maksud dari tadi kamu mau ngomongin ini. Udah dong. Kamu percaya sama aku nggak akan ninggalin kamu. Aku janji. Oke? Maafin aku, Dam. Maafin aku. Aku nggak bisa jujur sama kamu. Aku cuma takut kehilangan kamu. Dan kamu ninggalin aku. Enggak, aku janji sama kamu. Sampai kapanpun aku gak akan pernah ninggalin kamu. Aku cuma punya satu harapan sekarang, Dam. Dan semoga semuanya itu berakhir baik ya. Apa benar? Cuma itu yang Bella ingin sampaikan ke aku ya? Oke, tapi ya udahlah. Sebaiknya aku jangan paksa dia. Karena saat dia sudah lebih nyaman lagi, pasti dia mau lebih terbuka dan akhirnya cerita sama aku.
Mas. Ya. Udah Mas. Mas jangan jadi kayak kepikiran kemana-mana. Apalagi kebawa perasaan sama omongannya Pak Damar tadi. Dan soal dia bawa buah juga. Udahlah Mas, gak usah dimasukin ke hati. Ya tapi nggak dimasukin ke hati gimana coba. Datang-datang dia ngomongnya kayak begitu. Seakan-akan aku itu penjahat kali ya. Yang ngerebut anak orang dari orang tuanya. Atau ngerampas apalah dari orang lain. Soal inseminasi juga. Emangnya salah aku. Aku juga nggak tahu menahu kan. Yang ngelakuin prosedur juga bukan aku. Aku bisa nyalahin aku dia. Udahlah Mas. Aku ngerti kok perasaan kamu. Aku tahu pasti berat buat kamu tiba-tiba menghadapi ini semua. Tapi ya Mas, biar gimana pun juga, walaupun mungkin Sasa itu berasal dari benih laki-laki lain, kamu tetap ayahnya Mas. Karena kamu adalah laki-laki pertama yang menggenggam tangan dia, yang memeluk dia. Kamu yang selalu nemenin aku, menjaga Sasa dari masih dalam kandungan aku. Yang kamu lakukan itu adalah cinta seorang ayah. Walau mungkin dia bukan darah daging kamu, Mas. Jangan pernah kamu ngerasa kalau kamu ini seorang penjahat atau seperti yang diomongin sama Pak Damar. Kalau kamu ini berusaha buat merebut anaknya dari kamu. Karena itu semua gak benar, Mas. Aku yang paling mengenal kamu. Dan saat ini, Mas, aku cuma berharap kita berdua sama-sama kuat. Karena rumah tangga kita benar-benar lagi diuji sama Allah. Tapi, Mas, kita kan gak sendirian. Selain aku punya kamu dan kamu punya aku, kita punya Allah. Aku yakin Allah pasti akan bantu kita supaya kita bisa berpikir dengan bijaksana dan memutuskannya dengan yang terbaik. Mas, daripada pikiran kita berdua jadi kalut, karena bukan cuma kamu yang sedih, apalagi aku, Mas. Kamu kebayang kan, aku merasa bahwa Sasa adalah anak aku dan sekarang tiba-tiba ada fakta lain yang kira terungkap. Aku sama sedihnya kayak kamu, Mas. Tapi kita harus kuat juga demi Sasa. Badai menerpa rumah yang kami bangun dengan susah payah. Dan jika benar ada luka yang tak bisa dihindari, maka biarlah aku jadi obatnya. Biarlah aku jadi air yang memadamkan api, bukan alasan bagi perih yang baru lagi. Jadikan aku pelindung bagi keluargaku, bukan bara dalam dada yang membakar. Ya Allah, jagalah rumah ini dengan cahaya dari langit. Simpan kami dalam dekatmu dan bimbing kami pulang ke cinta yang Kau ridhoi.